lebih daripada pemenang. Biar firman-Mu hari ini sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mengakhiri tahun ini dengan bijaksana dan mengawali tahun yang akan datang dengan bersandar penuh kepada Engkau. Biar firman-Mu menolong, menopang setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, biar Kau sembunyikan Tuhan di belakang kayu salib-Mu, supaya kuasa kebenaran firman-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Luar biasa, kita boleh bangun pagi dengan kesegaran dan kesehatan. Dan kita boleh sapa samping kiri kita, katakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Amin. Kita sudah belajar di bulan ini ada 4 nyanyian pertama, nyanyian Natal pertama. Di minggu pertama kita sudah belajar dari seorang Maria, bagaimana seorang Maria dipilih Tuhan bukan karena qualified, bukan karena dia lebih saleh, bukan karena dia lebih hebat, tapi Maria dipilih oleh Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Begitu juga para gembala dipilih Tuhan bukan karena mereka lebih baik, bahkan mereka tidak dipandang. Mereka adalah kaum marginal. Dan kita juga hari ini melihat seorang Zakaria. Zakaria itu juga seorang yang bukan terpandang. Bahkan mereka punya aib. Aibnya itu apa? Tidak punya anak. Mungkin mereka terpandang karena mereka nabi, tapi dari sisi mereka punya anak, mereka punya aib. Dan dari 3 pribadi ini, 3 tokoh, ada kesamaannya bahwa mereka bukanlah orang-orang yang qualified. Mereka adalah orang-orang yang inkompeten, tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Lalu dari ketiga kisah yang kita baca, di satu malaikat selalu berkata kepada mereka, jangan takut. Jadi ada 2 kesamaan dari ketiga nyanyian Natal pertama ini. Dan hari ini kita bersama-sama melihat Zakaria. Apa arti Zakaria? Zakaria itu artinya Allah mengingat. Zakaria artinya adalah Allah mengingat. Walaupun Tuhan berjanji, sepertinya janjinya tidak tergenapi, tetapi Allah tetap mengingat. 400 tahun berlalu, Allah tidak berbicara lewat nabi, lewat malaikat, tetapi ternyata Allah tetap mengingat tentang janjinya. Meskipun hari ini kita mungkin melihat, kok Tuhan gak jawab doa saya? Kok Tuhan sepertinya tidak bekerja dalam hidup saya? Hari ini kita belajar dari Zakaria bahwa Allah tetap mengingat kita. Amin. Satu hari saya melayani, waktu saya melayani di Jambi, saya melayani di rumah sakit daerah. Lalu puji Tuhan, saya di sana melayani itu dikasih kesempatan sama dokternya, sama pihak rumah sakit untuk keliling tiap seminggu 2-3 kali saya ke rumah sakit untuk mendoakan orang-orang sakit. Lalu di satu hari saya ketemu dengan ibu baru melahirkan. Lalu saya datang, "Ibu selamat ya." Lalu dia mulai menatap saya, lalu bertanya, "Pak, boleh nggak saya bertanya, Pak?" "Iya Bu, silakan Ibu bertanya." "Pak, kenapa melahirkan itu sakit? Kenapa ada ibu-ibu nggak sesakit saya melahirkan? Katanya ada teman saya kalau melahirkan itu saya biasa aja. Saya kok sakit Pak melahirkan?" Dia bertanya seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang iseng ya, "Ibu sekarang aja melahirkan ngomong sakit ya."
Dulu kok nggak ngomong sakit, sekarang baru ngomong sakit ya. Mengapa banyak orang percaya, orang yang sudah percaya Yesus masih bingung dengan keadaan yang dia alami? Mungkin ibu itu berpikir, saya ini kan anak Tuhan, seharusnya saya melahirkan tidak sesakit ini, gitu ya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang Zakaria. Zakaria itu seorang imam, begitu juga dengan istrinya. Mereka adalah kedua orang yang saleh. Mereka setia melayani. Kalau kita tadi baca di ayat yang kita sudah lihat, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, dikatakan ayat ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah yang ditetap dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercatat. Luar biasa kedua tokoh ini. Tidak bercacat. Mereka adalah penurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Setia. Luar biasa. Mungkin lebih daripada pendeta. Tetapi ayat yang ke-7 dikatakan ada kata tetapi. Berarti di sini ada kontras. Mereka tidak punya anak. Ini adalah sebuah aib pada zaman itu, karena mereka nggak punya anak, dipandang sebagai orang yang terkutuk. Tapi saudara, dari sini kita melihat kehidupan seorang Zakaria dan Maria. Meskipun mereka kelihatannya tidak diberkati, meskipun mereka kelihatannya dicap oleh orang banyak sebagai orang terkutuk, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Di sini kita melihat kehidupan iman Zakaria dan Elizabeth itu adalah iman yang tidak tergantung oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Ia melayani Tuhan, ia berbakti, ia mengasihi Tuhan bukan karena ada udang di balik batu. Bukan karena berkat-berkat secara materi yang mereka lihat. Makanya saya menyimpulkan seperti ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menyembah Allah namun dengan pandangan yang salah, maka sebenarnya sudah penyembahan berhala. Zakaria dan Elizabeth melayani Tuhan dengan setia, dengan gigih. Meskipun mereka sepertinya doa mereka nggak dijawab. Kita tadi sudah membaca, mereka pasti berdoa sekian lama untuk punya seorang anak. Sampai mereka tua, mereka jadinya hopeless. Udah, Tuhan kasih atau nggak kasih, kita tetap melayani Tuhan. Tuhan berkati atau tidak berkati, kita tetap melayani Tuhan. Tuhan, orang-orang cap kita sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang yang tidak diberkati, terserah. Yang penting kita melayani Tuhan. Inilah iman yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Iman seperti ini adalah iman yang bukan transaksional. Kalau agama selalu mengajarkan kita untuk memiliki iman yang transaksional. Saya berpuasa supaya dosa saya dihapuskan. Saya beramal supaya Tuhan melipat gandakan amal saya, lalu saya diberkati. Saya harus ibadah hari Minggu. Kalau saya nggak ibadah hari Minggu, Tuhan bisa marah, lalu usaha saya bisa bangkrut. Ini adalah iman yang transaksional. Kalau iman Zakaria adalah iman yang transaksional, mereka akan bilang sama Tuhan, Tuhan, kau nggak tahu Tuhan, kita udah berjuang melayani, kita setia sampai setua ini sudah setia melayani, tapi kenapa Tuhan nggak kasih anak kepada saya? Zakaria tidak berkata seperti itu. Karena apa? Zakaria dan Elizabeth punya iman yang berkenan kepada Tuhan,
punya iman yang bukan transaksional. Tuhan mau iman kita tidak selevel dengan agama-agama dunia ini. Semua agama dunia ini mengajarkan iman yang transaksional. Saya mau melayani kalau orang-orang gereja itu baik-baik kepada saya. Saya mau memberkati kamu kalau kamu ada untungnya buat saya. Itu akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Waktu kita berhadapan dengan Tuhan, waktu kita berperkara dengan Tuhan, kita menggunakan sistem transaksional, apalagi dengan sesama kita. Makanya kita tidak heran ada anak hitung-hitungan banget sama orang tuanya. Kenapa? Hubungannya sama Tuhan saja transaksional, apalagi dengan orang tuanya. Bahkan dia melihat orang tuanya nggak ada lagi fungsinya sama dia, udah dibuang begitu saja. Nah, betapa pentingnya saudara kita melihat, memiliki pandangan yang benar tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau penyembahan kita salah, maka akan terbawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau pandangan kita benar, maka akan terasa lewat hubungan kita dengan sesama. Amin. Allah mana yang kita sembah hari ini? Yesus yang mana yang kita sembah hari ini? Apakah Yesus yang berasal dari buah pikiran kita, pengalaman kita, atau sistem dunia ini? Atau sudahkah Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dimaksudkan oleh Alkitab, yang dinubuatkan oleh para nabi, dan yang diberitakan oleh malaikat Gabriel? Kalau kita menyembah Allah yang diberitakan oleh malaikat Gabriel dan dinubuatkan oleh para nabi, hari ini saudara dan saya memiliki iman yang bukan transaksional. Amin. Kita bukan digerakkan oleh upah, oleh reward dan punishment. Kita bukan digerakkan, oh nanti kalau saya nggak beribadah nanti Tuhan marah. Mungkin saudara berubah, mungkin saudara akan beribadah, tetapi waktu saudara beribadah bukan karena hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, tapi karena kepentingan kita. Karena kita takut dihukum. Sebenarnya kita menyembah Tuhan, menggunakan Tuhan untuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu selfish namanya. Selfishness, egois. Itu adalah penyembahan berhala. Supaya saya memberi perpuluhan, melayani Tuhan, saya memberi supaya saya lebih lagi diberkati Tuhan. Kita itu menganut iman kemakmuran, saudara. Iman seperti ini bukanlah iman yang sejati. Iman seperti ini adalah penyembahan berhala. Tapi saudara, waktu kita memiliki iman yang sejati, justru di sana Tuhan akan mengirim berkat-berkat kepada kita. Berkat itu bukan tujuan kita, tapi otomatis. Amin. Bukan penggerak kita, bukan tujuan. Berkat itu bukan tujuan kita, penggerak kita adalah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kalau yang menggerakkan kita adalah berkat, reward dan punishment, waktu kita berhasil lebih hebat dari orang lain, lebih diberkati oleh orang lain, kita akan menjadi sombong. Nih, lihat gue nih, anak soleh, diberkati Tuhan, merendahkan orang lain. Dan pada waktu saya melihat orang lain diberkati, saya mulai minder. Atau mungkin buat saya akhirnya jadi nggak nyaman. Oh, kok dia lebih diberkati ya? Apa dosa saya ya? Apa dosa saya ya? Apa kesalahan saya ya? Lalu iblis mulai meneror. Kamu tahu kamu nggak diberkati seperti Pak Hulman? Kamu tahu karena kamu dosa ini, dosa ini, dosa ini. Udah mulai kita makin tertuduh. Aduh, iya juga ya. Akhirnya kita mulai merasa bersalah, merasa berdosa, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa? Karena kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan kita memiliki iman yang terakhir. Saya berdoa tidak seorang pun, cuma Bapak Sobat yang punya iman yang terakhir. Amin.
tapi kita punya iman yang sejati di hadapan Tuhan. Menyembah karena kita tahu bahwa Dialah Allah yang sesungguhnya. Dari Dia kita hidup, olehnya kita hidup, makanya baginya kita hidup. Waktu kita hidup dengan cara demikian, kemarin saya mendengar kesaksian yang luar biasa dari Mbak Devi, bagaimana dia dipercaya oleh banyak orang, baru ketemu di medsos gitu ya, dipercaya barang-barang dengan tidak ada uang jaminan. Wow, itu penggenapan janji Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang mengejar berkat, Aku yang memerintahkan berkat-berkat dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Di tahun 2024 mari kita bergerak, bukan karena reward dan punishment, tapi kita bergerak karena kita tahu untuk Tuhan kita hidup. Amin. Kita akan menjadi orang yang nothing tulus. Mau dipuji kek, kalau kita belum diberkati kek, kalau kita masih mengalami persoalan kek, kita tetap percaya rencana Tuhan yang indah lagi luar biasa. Kalau kita diberkati, puji Tuhan, kita gunakan berkat-berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk egois kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar. Ya, kita baca sama-sama statement ini. 1, 2, 3 ya. Ketaatan bukanlah kunci sakti untuk membuka semua pintu berkat Tuhan. Sebaliknya, kekurangan bukanlah indikasi kehidupan yang tidak berkenan di matanya. Waktu kita diberkati, kita melihat berarti Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola berkat ini bagi maksud Tuhan. Waktu kita masih punya kekurangan, kita percaya kekurangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita terus aktif, produktif untuk kemuliaan Tuhan. Yang selanjutnya kita bisa melihat di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tidak tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, dari ayat ini kita mengerti satu hal. Istri Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan langsung engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Siapa Yohanes ini, Bapak Ibu? Yohanes ini adalah nabi yang akan membuka jalan untuk Yesus, ya. Dan dia, Zakaria itu sebenarnya bukan nabi, dia adalah imam. Imam yang selama ini nggak punya anak, yang selama ini mungkin sudah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, suami istri berdoa tapi nggak punya anak juga. Tapi apa yang terjadi? Justru pada waktu mereka sudah tua, mereka itu akhirnya sampai di satu titik, oh iya dah, kita berserah ajalah sama Tuhan, kita percaya ajalah sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka sudah tua itu udah mustahil punya anak, mustahil punya anak. Tapi puji Tuhan, ternyata dalam kemustahilan itu Tuhan bekerja. Justru dalam kemustahilan itu nyata pekerjaan Tuhan, yang sampai akhirnya Elisabet mengandung. Nah, saudara, apa yang mustahil buat kita hari ini?
Secara manusia mungkin buat kita mustahil. Bagaimana Tuhan keluargaku? Bagaimana Tuhan masa depanku? Bagaimana Tuhan kesehatanku? Bagaimana Tuhan ekonomiku? Mungkin secara manusia buat kita penuh dengan yang namanya kemustahilan. Tetapi justru Bapak Ibu dengar baik, bahwa justru dalam kemustahilanlah Tuhan kita bekerja secara luar biasa. Amin. Karena dalam rencananya justru Tuhan bekerja melalui setiap kemustahilan dalam hidup kita. Kalau nggak mustahil, kita sulit berkata itu mujizat, itu campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau dari setiap kita itu adalah kita berserah, menyerah kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Waktu kita tinggal tetap di dalam kekuatan Tuhan, justru di sana kita menerima kekuatan untuk menerima setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak berserah, kalau kita nggak rest, kita nggak punya kekuatan di dalam menerima setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari Adam dan Hawa, Abraham, sampai Yusuf, sampai Yakub, semuanya kita akan melihat di sana ada prinsip rest yang mereka miliki. Berserah, percaya penuh. Di situ Tuhan bekerja, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Satu sukacita, satu berkat yang luar biasa ketika Zakaria dan Elizabeth mengetahui bahwa akan lahir sang juru selamat, dan Yohanes lah yang akan memperkenalkan sang juru selamat itu. Di sini kita melihat waktu pertama kali Zakaria bisa berbicara, dia tidak berkata apa-apa, tetapi di sini dia berkata di ayat 68 itu, apa Bapak Ibu? Kata pertama yang keluar dari mulutnya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya. Sini kita melihat bahwa satu hal ucapan syukur Zakaria terbesar bukan karena dia punya anak, bukan karena doanya dijawab oleh Tuhan, tapi sukacita Maria terbesar adalah ketika dia tahu Tuhan melawat umatnya. Sehingga kita mengenal Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan? Makanya kemarin kita belajar, Tuhan bilang lewat malaikatnya kepada para gembala, jangan lagi takut, jangan takut, pandanglah kepada Kristus. Dia datang melawat umatnya. Karena kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang kita takutkan? Kalau Tuhan beserta dengan kita, pasti hidup kita penuh dengan kemuliaannya. Kenapa dikatakan di dalam Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kehilangan kemuliaan Allah membuat manusia ketakutan. Untuk manusia menang atas ketakutan dengan cara bagaimana? Dengan cara manusia itu menerima kemuliaan Allah. Makanya waktu malaikat itu datang kepada para gembala, ada sinar kemuliaan Allah. Waktu mereka menemukan sinar kemuliaan Allah, tadinya para gembala itu tidak pernah punya pengharapan, tidak pernah punya cita-cita untuk melayani Tuhan, apalagi melihat bayinya Tuhan. Tetapi begitu mereka melihat kemuliaan Tuhan, setiap para gembala itu berangkat melihat bayi Yesus. Tidak hanya melihat bayi Yesus, mereka melayani Tuhan dengan cara memberitakan kabar baik.
Saudara, kemuliaan Tuhan akan memungkinkan setiap kita dipakai Tuhan dengan caranya. Kemuliaan Tuhan akan membawa kita kepada apa yang tidak pernah kita lihat, kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Karena saudara, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, yang putih dulu. 1, 2, 3 ya. Apa yang menyebabkan Tuhan datang mengunjungi dan membebaskan umatnya dari dosa? Anugerahnya dan bukan kelayakan manusia untuk mendapatkan keselamatan. Ia sudah melayakkan kita. Ia lahir di kandang domba. Ia dibungkus dengan lampin. Ia menjadi bagian yang terendah dari setiap manusia. Bahkan dikatakan Bapak Ibu bahwa Yesus itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan kuburannya pun kuburan pinjaman. Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang pinjam kuburnya aja pinjaman. Yesus itu mengambil bagian yang terendah dari setiap hidup kita. Ia mau mengambil bagian itu supaya kita menyadari bahwa Dia datang untuk kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan ketidaklayakan. Bagaimana kalau misalnya Pak Jokowi datang makan di rumah Pak D, di tempat makan, di tempat jualan baksonya Pak D Sumali. Wih, lalu dipoto, disebar fotonya. Pasti warungnya Pak D Sumali rame gitu ya, terkenal, seketika terkenal gitu ya. Nah saudara, pasti Pak D Sumali bersuka cita dan semakin hari semakin semangat. Wah Pak, aku ini siapa sebenarnya gitu ya. Pak Jokowi mau datang ke warung baksoku gitu ya. Orang-orang pasti terkenal, orang-orang pasti mengenal ada bakso yang didatangi oleh Pak Jokowi, yaitu warungnya Pak D Sumali. Saudara, waktu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, itu waktu di mana Tuhan Yesus melawat kita. Ia datang. Ia tidak hanya datang, tetapi Ia datang menjadi seperti kita. Itulah sukacita yang luar biasa. Allah artinya Allah peduli atas setiap kehidupan kita, peduli atas setiap pergumulan keluarga kita, peduli atas setiap kelemahan kita, peduli atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin saat ini saudara tidak merasa orang tua saudara peduli kepada saudara. Nggak ada yang peduli Pak sama saya, semua cuek sama saya. Hari ini ada kabar baik. Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh kuasa, peduli atas setiap kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, di ayat 70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk sama-sama melepaskan kita dari musuh-musuh. Yang kuning saja kita baca, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada Tuhan. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Ia lahir, Ia mati, Ia bangkit naik ke surga. Untuk apa Dia melakukan itu semua? Untuk melepaskan kita dari musuh, supaya kita beribadah tanpa rasa takut. Supaya kita beribadah bukan lagi karena, oh Tuhan, kalau saya nggak berdoa, saya nggak baca firman, kalau saya nggak melayani Tuhan, nanti Tuhan marah sama saya. Bukan karena itu lagi. Bukan supaya kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, bukan karena reward dan punishment, tapi karena kita tahu Dialah Allah satu-satunya yang peduli kepada kita, yang mengasihi kita, memberikan anaknya. Kasihnya lebih besar dari kelemahan kita, kasihnya lebih besar dari dosa-dosa kita. Itulah yang harus mendorong kita, itulah yang harus menggerakkan kita. Kalau kita bekerja, itu yang menggerakkan kita. Kalau kita beribadah, itu yang menggerakkan kita. Kalau kita mengurus anak-anak kita, itu yang menggerakkan kita. Kalau kita mengurus suami istri kita, itulah yang menggerakkan kita. Bukan lagi reward dan punishment. Amin. Supaya kita tidak lagi mempercayakan hidup kita pada dunia ini, tidak lagi bersandar kepada usaha kita, tidak lagi berpusat kepada kesolehan kita, kebaikan kita, tidak lagi digerakkan oleh rasa takut.
Takut tidak diberkati, takut dihukum. Tapi kita melayani, beribadah. Tuhan mau kita melayani, beribadah, dikatakan dalam kekudusan dan kebenarannya. Karena Dia yang sudah menyatakan kebaikannya buat kita. Kalau saudara mengerti hal ini, maka hidup kita pasti berubah. Gaya pelayanan kita pasti berubah. Seperti kemarin ya, melayani semua dengan sukacita. Amin. Tidak ada beban, tidak ada gonta-ganti. Ada kekurangan? Ada. Tetapi kasih kita, semangat kita, sukacita kita lebih besar dari kekurangan-kekurangan yang ada. Amin. Wow. Pasti ini akan membagikan kita menjadi gereja yang berbeda. Akan terbawa di rumah kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita. Maka di sana kemuliaan. Maka apa yang terjadi kalau kita memiliki kehidupan seperti ini? Kita akan menjadi apa? Sang pembuka jalan. Seperti Yohanes dipanggil Tuhan untuk menjadi pembuka jalan. Lewat Yohanes, Tuhan memakai Yohanes untuk memperkenalkan siapa juru selamat, siapa juru selamat yang sudah dijanjikan selama ini. Makanya di ayat yang 76 dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melewat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tuhan mau kita untuk menjadi pembuka jalan. Lewat kita orang lain mengenal Kristus. Kalau kemarin kita belajar bagaimana Tuhan menghampiri para gembala, kalau kita memaknai itu, kita akan mencari orang-orang yang miskin hina, yang hatinya siap untuk menerima juru selamat. Di sini kita juga diingatkan, kalau kita melihat kehidupan Yohanes itu dipersiapkan Tuhan untuk membuka jalan Tuhan. Dan hari ini juga sama, Tuhan mau kita menjadi pembuka jalan. Mungkin itu anak kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu teman kita. Jadilah pembuka jalan. Yuk kita baca sama-sama 1-2 ayat. Tuhan ingin memakai kehidupan setiap muridnya sebagai pembuka jalan dan bukan tembok penghalang bagi kehadiran Kristus. Kabar baik bagi dunia di tengah berbagai kabar buruk. Saat ini banyak kabar buruk yang didengar oleh kita. Biar kita bukan menyuarakan kabar buruk, bukan menyuarakan si anu itu kekurangannya ini, si anu itu kejelekannya ini. Yang kita beritakan adalah kabar baik. Amin. Haleluya. Kita tidak usah menjadi penerima estafet kabar buruk yang terjadi saat ini di dunia ya, di sekeliling kita, tentang pembunuhan, tentang pencurian. Udah, itu kalau pun kita nggak ngomongin Bapak Ibu, selalu ada yang ngomongin. Bener ya, entertain di TV, di YouTube otomatis itu semua. Tapi biar hari ini mulut kita tidak gunakan untuk menerima estafet itu, tapi yang kita suarakan adalah kabar. Amin. Haleluya. Jangan seperti yang saya dengar, ini bukan jemaat di sini ya, tapi curhatan seorang pendeta. Dia dengar ada 2 orang lagi makan, lalu satu orang bilang, aku kemarin ke gerejamu loh, luar biasa kesaksiannya. Aku waktu puji-pujian itu merinding. Lalu ibunya bilang, bener kamu mau jadi orang Kristen? Iya bener. Pikir-pikir dulu kalau jadi orang Kristen. Kenapa emang? Kalau jadi orang Kristen, tahu nggak? Bulan Desember gini aja, memberi persembahan yang tadinya cuma sekali, itu bisa berkali-kali. Sumbangan Natal, belum lagi perpuluhan, belum lagi kado Natal. Mikir-mikir kamu kalau jadi orang Kristen. Aku aja karena udah terlanjur, terpaksa, udah nggak enak. Kalau keluar dari gereja udah nggak enak katanya. Kalau seperti ini bukan jadi pembuka jalan, tapi menjadi batu sandungan. Atau juga saya pernah lihat, nggak di sini, di tempat lain,
Karena di dekat ibadah itu ada warung. Warung itu punya jemaat gitu ya. Setelah pulang dari gereja, ke warung itu ada orang membeli, duduk di situ. Yang diceritakan di situ justru apa? Kejelekan gerejanya. Ya orang mana mau lagi masuk gereja ya. Atau juga pernah saya diceritakan oleh Pak Pendeta saya. Itu di Medan terjadi. Waktu itu gereja membeli tanah, lalu ada jemaat mencarikan tanah untuk gereja. Apa yang terjadi? Jemaat yang mencarikan tanah ini kong kali kong dengan yang punya tanah untuk dia dapat persenan dari tanah itu. Ngeri ya. Dibisniskan ya. Dibisniskan uang gereja, akhirnya tanah itu kebeli. Tetapi orang yang punya tanah sudah punya image. Oh gitu ya orang Kristen ya. Dan sampai hari ini bapak yang kolong kali kong membisniskan uang gereja tidak pernah lagi nongol di gereja. Keturunannya pun kita tidak pernah kenal lagi. Mari saudara, kita jangan menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi batu sentuhan, menjadi kesaksian. Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pembuka jalan. Karena Yesus kita adalah jalan. Maka kalau Tuhan memanggil kita untuk memperkenalkan jalan itu adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang indah. Nah, biar lewat Natal ini kita punya komitmen yang sama. Untuk kita hidup menjadi pembuka jalan. Karena bagi Yesus dia adalah jalan kehidupan. Dan biar lewat kita banyak orang akan menemukan jalan. Karena bagi Yesus yang utama tidak ada yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita tunduk kepala. Biar karena kelahiran Yesus, iman kita tidak lagi digerakkan oleh reward dan punishment. Biar karena kelahiran Yesus yang kita peringati di bulan-bulan ini, iman kita tidak pernah lagi iman yang transaksional. Biar lewat kelahiran Tuhan Yesus kita beroleh jalan untuk berserah, menyerah, serta memandang kepada kedaulatan kuasa-Nya. Karena Dia yang sudah datang menjadi seperti kita, bukti Dia peduli, bukti Dia memperhatikan setiap kita. Biar karena kelahirannya kita menerima sukacita terbesar, sebab Allah beserta kita. Kini Dia bukan Allah yang jauh lagi, tapi sekarang Dia adalah Allah yang dekat. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia ada di hati kita. Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa kita. Karena kelahirannya, biarlah mendorong kita untuk menjadi pembuka jalan buat banyak orang, sehingga berjumpa dengan Kristus melalui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merespon kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada sesuatu hal yang perlu kita tinggalkan di hadapan Tuhan, mari kita akui dan kita bertobat di hadapan Tuhan.